lebih yakin lagi dan lebih paham bagaimana karyamu dapat dinyatakan, terutama penghayatan dalam masa penantian kelahiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jadi sebelum Pak Stefanus memberikan materi, saya mau memperkenalkan beliau sedikit terlebih dahulu, nanti biar dilanjutkan kalau ada yang kurang ya. Nah, yang pertama, Pendeta Stefanus ini seperti yang ada di profil. Nah, kalau dulu beliau waktu menyelesaikan studi S3-nya, beliau adalah satu-satunya ya, apa doktoral spiritualitas di Indonesia begitu ya. Nggak tahu sekarang, mungkin ada yang sudah lulus lagi begitu ya. Nah, jadi kita beruntung sekali bisa bercakap-cakap dengan beliau. Dan beliau ini asalnya, Bapak Ibu ya, ini beliau mengajar di Universitas Kristen Duta Wacana sekarang. Nah, di bidang spiritualitas. Begitu. Lalu selain daripada itu, beliau adalah pendeta dari GKMI, Bapak Ibu. Nah, ini logonya GKMI. Mungkin ada yang pernah bergereja di GKMI ya. Gereja Kristen Muria Indonesia. Ini basisnya kebanyakan di Jawa Tengah bagian utara, tapi tersebar di seluruh Indonesia juga. Setahu saya di Jawa Timur itu di Surabaya adanya. Nah, di Jawa di Surabaya, lalu banyak di Jawa Tengah bagian utara. Begitu. Pusatnya di Kudus. Nah, Bapak Ibu, beliau adalah pendeta utusan dari GKMI. Nah, nggak usah berlama-lama lagi. Jadi saya berikan kesempatan kepada Pak Stefanus untuk memberikan sesinya pada malam hari ini. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Mas Sandi. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya senang bisa berjumpa melalui media Zoom ini. Nah, tentunya GKI Mojokerto mungkin ada Bapak Ibu ya yang sudah pernah berjumpa dengan saya beberapa tahun yang lalu, tentunya ketika masih dilayani oleh Pak Pendeta apa eh, Samuel DP ya, begitu ya. Dan saya pernah melayani di GKI Mojokerto untuk pembinaan majelis dan juga untuk kebaktian, tapi saya sudah lupa tahun berapa itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga senang bisa bertemu dengan Mas Andi sebagai mantan mahasiswa saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk apa eh, mari kita bersama-sama mempelajari tentang liturgi. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Mas Andi bahwa saya mengajar di bidang seksual spiritualitas, tapi juga saya dosen untuk bidang liturgi dan juga untuk di bidang seksualitas. Itu ada 3 bidang saya. Nah, baik, saya akan men-share screen ya Bapak Ibu untuk kita bersama-sama belajar pada malam hari ini. Oke. Ya. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini tema yang kita bersama-sama hendak membahasnya ya, yaitu menunggu kamu begitu ya, memahami masa Advent sampai dengan Epifani. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara pada saat ini, sesungguhnya kita sedang membahas tentang apa yang disebut dengan liturgi. Ya, ini supaya Bapak Ibu juga belajar sedikit-sedikit ya tentang liturgi, mungkin yang juga yang sudah pernah biarlah ini boleh mengingatkan kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata liturgi itu sebetulnya berasal dari kata Yunani sebagai bahasa yang juga dipakai dalam Perjanjian Baru, yaitu liturgia. Nah, liturgia itu sendiri sebetulnya terdiri dari 2 kata, yaitu ergon yang artinya adalah karya dan letos yaitu artinya adalah bangsa. Nah, kata ini pada awalnya memiliki arti bahwa liturgia itu adalah sebuah karya rakyat yang dibaktikan untuk kepentingan bangsa. Nah, maksudnya seperti apa? Contohnya Bapak Ibu sekalian ya, kalau ada lomba atau olimpiade matematika misalnya ya, siswa, lalu kemudian dari Indonesia misalnya menang begitu ya dari olimpiade matematika sedunia, maka siswa yang memenangkan lomba tadi, olimpiade tadi, maka dia melakukan liturgia begitu ya.
Atau misalnya pertandingan bulu tangkis misalnya ya, wah tim Indonesia menang, maka dia melakukan liturgia. Jadi liturgia itu asal muasalnya memiliki arti yaitu karya ya, karya rakyat yang dibaktikan untuk negara ya, untuk kepentingan bangsa. Nah, tetapi memang dari pengertian liturgia yang semula ya, memiliki pengertian umum ini, kemudian mengalami pengususan atau penyempitan boleh dikatakan, yaitu menuju kepada pengertian yang lebih spesifik, yaitu mengarah kepada ritus. Ya. Dan itu terjadi pada abad kedua sebelum Masehi. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu kalau kita coba lihat di dalam Alkitab, maka hanya suku Lewi ya, dari 12 suku bangsa Israel itu hanya suku Lewi yang diperkenankan untuk mengurusi bait Allah ya. Jadi yang untuk mengatur jadwalnya, untuk menata dan sebagainya, seluruh peribadatan itu adalah hanya suku Lewi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa liturgia yang semula adalah memiliki pengertian secara umum, ya, tetapi kemudian menjadi lebih spesifik, yaitu hanya untuk urusan pelayanan peribadatan. Nah, ini terus mengerucut sampai di Perjanjian Baru. Jadi kalau Bapak Ibu mencoba membuka di Kisah Para Rasul atau di surat Roma, maka Bapak Ibu akan menjumpai teks-teks misalnya di Kisah Para Rasul ya, mereka beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah itu ternyata kalau diteliti dalam bahasa aslinya yaitu Yunani, liturgin ya. Lalu kemudian juga di situ disebutkan Paulus disebut sebagai pelayan atau liturgos ya, Yesus Kristus. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat bahwa ternyata kata liturgi itu mengalami penyempitan lebih mengarah kepada peribadatan. Nah, maka Bapak Ibu ini menjadi semakin jelas ketika pada masa gereja perdana ya, gereja-gereja awal pada abad yang pertama sampai dengan saat ini. Nah, cuman memang orang awam sebetulnya seringkali jemaat seringkali mengatakan bicara soal liturgi, misalnya liturginya GKI, itu seolah-olah berbicara soal urut-urutan ibadah, ya. Lalu kemudian, wah liturgi itu yang menunjukkan denominasi. Wah liturginya GKI beda dengan liturginya di gereja Pentakosta misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya apa sih liturgi itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya setiap hari Minggu kita ini sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga ya, begitu ya. Nah, sebetulnya apa? Perayaan liturgi itu adalah sebuah titik pertemuan dari segala zaman. Titik kontak untuk penggenapan akhir dari sejarah dunia dan jendela yang dibukakan ke arah kedatangan Allah atau eskatologis. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bersama-sama sebentar lagi ya, tinggal 1 minggu Advent lagi, kita akan merayakan Natal. Maka ini adalah titik jumpa segala zaman. Apa maksudnya? Maksudnya begini Bapak Ibu. Ketika kita merayakan Natal, maka kita sedang merayakan peristiwa yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, ya, yaitu peristiwa kelahiran Yesus di kota Bethlehem. Ya. Lalu kemudian itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Tetapi nantinya GKI, Bapak Ibu sebagai jemaat GKI Mojokerto akan merayakan Natal. Nah, di tahun 2023. Nah, itu artinya bahwa ada perjumpaan antara Natal yang pertama yang terjadi di Bethlehem dengan Natal yang dirayakan oleh Bapak Ibu nantinya tanggal 24-25 misalnya ya di GKI Mojokerto. Nah, itu artinya ada perjumpaan titik temu segala zaman ya, dan bahkan orang bisa diingatkan peristiwa konsep ya yang pertama boleh dikatakan begitu sejak kita pandemi ya. Saya melihat antusiasme gereja-gereja untuk mengadakan seperti
sebelum pandemi. Nah, meskipun di Cina saat ini kan pandemi malah justru tak terkendali ya peningkatannya. Ya semoga tidak berimbas sampai ke negara-negara yang termasuk ke kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ini liturgi itu adalah dalam perjalanan meliputi zaman dari waktu ke waktu, maka saya mengutip apa yang dikatakan oleh Adolf Adam bahwa dalam perjalanannya liturgi selama berabad-abad seperti pohon itu memiliki ranting-ranting yang baru. Ya, ada ranting-ranting yang jatuh dan hilang, namun toh secara keseluruhan tumbuh dan dihidupi oleh satu dasar hidup yang sama. Nah, apa yang dimaksud oleh Van Ols ini? Bahwa ternyata liturgi itu dalam perjalanannya, dalam perkembangannya, maka terjadi perubahan-perubahan. Saya masih ingat betul ya, bagi jemaat GKI. Coba GKI ini kembali merayakan Minggu Advent 1, 2, 3, 4 ya. Lalu ada Prapaskah ya toh, dan ada Rabu Abu dan sebagainya. Coba kalau diingat kembali, itu kapan sih? Kan baru sekitar 20 tahun terakhir ini. Saya masih ingat betul. Begitu ya, ketika saya baru masuk ke Duta Wacana 17 tahun yang lalu, wah, waktu itu saya diminta banyak gereja GKI, begitu ya, khususnya yang ada di Jawa Tengah, untuk memberi pemahaman ini gimana tentang kalender gerejawi. Itu artinya Bapak Ibu, kalender gerejawi yang semula tidak dipakai oleh GKI, begitu ya, secara teratur, ini mulai dipakai, nah, sehingga orang kemudian langsung nyeletuknya gini, ini GKI kok niru-niru Katolik begitu ya. Nah, padahal sebetulnya Bapak Ibu ini tidak menyangkut soal ini meniru Katolik atau tidak, tetapi ternyata bahwa perjalanan-perjalanannya gereja-gereja Protestan banyak yang melupakan kalender gerejawi. Nah, apa itu kalender gerejawi? Nanti akan kita bersama-sama dalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena liturgi itu mengalami proses perjalanan waktu, maka saya mengajak Bapak Ibu, apakah kalau begitu liturgi itu satu? Tidak. Nah, Bapak Ibu, ini contoh ya. Saya mengajak Bapak Ibu karena ini PA, ini bukan khotbah, maka banyak pelajaran yang saya mengajak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, liturgi itu pun juga tidak satu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari tinjauan sejarah. Gereja itu sebetulnya mengalami perpecahan pertama kali itu bukan ketika munculnya gereja Protestan. Tidak. Tahun 1517 ya, ketika Martin Luther, Johannes Calvin kemudian memisahkan diri dari gereja Katolik, lalu kemudian muncullah gerakan reformasi, muncullah gereja Protestan. Tidak. Perpecahan yang pertama kali itu justru terjadi tahun 1054. Ya, 1054. Yaitu perpecahan antara gereja barat dan gereja timur. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Gereja barat itu maka menaranya itu runcing-runcing begini ya. Maka kalau kita lihat gereja-gereja di Eropa dan sebagainya ya, atau kalau di Indonesia ini ya, menara-menara gereja-gereja baik Protestan maupun Katolik itu seperti ini. Tetapi kalau Bapak Ibu coba pergi ke Rusia misalnya, maka atau ke Mesir, Bapak Ibu menjumpai justru gereja itu seperti kubah begitu ya. Ya kalau di Indonesia ini mungkin kayak gereja Blenduk begitu ya, yang di Semarang itu. Nah, itu karena memang inilah terjadi perpecahan antara gereja-gereja di barat dengan gereja-gereja di timur. Nah, Bapak Ibu ini contoh. Jadi ketika terjadi perpecahan, maka di gereja barat Bapak Ibu ada ritus Romawi, ritus Afrika, Ambrosia, ini ya, Galia dan seterusnya. Ya, lalu kemudian ritus pasca reformasi gereja. Wah, ternyata setelah reformasi gereja muncullah ritus ya. Ritusnya Lutheran, Reformed ya. GKI kan masuknya di sini ya. Anabaptis, Mennonite. Nah, ini saya masuk di situ. Anglikan, Puritan, Quakers. Quakers ini bukan Quaker Oat Bapak Ibu ya. Quaker ini kelompok masih satu akar dengan Anabaptis tetapi sangat menekankan keheningan. Gereja Metodis, Frontier. Ya. Frontier itu siapa? Frontier itu seperti Billy Graham misalnya begitu ya. Nah, seperti itu orang-orang yang khotbah melalui layar televisi, Pentakosta kontekstual dan seterusnya. Tetapi juga gereja-gereja timur Bapak Ibu ya, yang di Rusia, di Mesir begitu ya.
Nah, muncullah ritus Koptik, Ethiopia, Syria, Maronit, Konstantinopel, dan Armenia. Nah, jadi Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat berbicara soal liturgi. Ya, ternyata tidak hanya ada satu. Maka dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu betapa luasnya sebuah liturgi itu sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu fokus. Bicara soal liturgi itu Bapak Ibu banyak sekali, tapi malam ini saya mengajak Bapak Ibu untuk fokus ke liturgi, yaitu kalender gerejawi. Bapak Ibu, kita semua tahu ya bahwa sekali lagi GKI setidaknya 20 tahun terakhir ini mencoba untuk kembali menerapkan kalender gerejawi. Coba Bapak Ibu lihat. Kalender gerejawi itu kan berbicara tentang putaran kalender secara gereja. Kalau kita secara nasional, secara internasional, tahun baru diawali pada bulan Januari, tapi kalender gerejawi itu dimulainya justru pada akhir November, minggu keempat November, atau minggu pertama Desember. Inilah yang kemudian disebut minggu Advent, ya, ada 4 begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di sini yang dikasih di gambar di PowerPoint ini warnanya kan ungu begitu ya, yang dominan. Nanti akan kita lihat. Lalu kemudian masuk kepada Natal, Christmas, tapi juga ada Epifani. Terus ada Lent, yaitu Prapaskah. Lalu masa Paskah, lalu ada masa Pentakosta, lalu Ordinary Time, yaitu minggu-minggu biasa. Wah, ini ada namanya banyak sekali begitu ya. Tapi biasanya orang lebih mudahkannya minggu biasa yang warnanya liturgi yang dipakai adalah warna hijau. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan bersama-sama melihat apa sih kalender gerejawi. Kalender gerejawi itu ternyata putaran ini ada berbicara soal sejarah Yesus, the story of Jesus, ya. Tetapi juga melalui kalender gerejawi ini kita juga bersama-sama mempelajari tentang sejarah manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini sedang saat ini memperingati Advent, ini tidak sekedar sejarah Yesus, tapi juga ini sejarah manusia. Nah, malam ini kita hanya fokus di sini saja lah Bapak Ibu. Ini ya bagian ini, ya, yang kursor saya jalan ini. Advent sampai Natal dan Epifani. Sudah, ini yang kita pelajari mau dalami untuk malam hari ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu. Kalau begitu Bapak Ibu, saya mau tunjukkan bahwa ternyata bicara soal kalender gerejawi antara gereja barat dan gereja timur itu aja berbeda. Salah satunya yang mencolok adalah Natal. Perayaan Natal bagi gereja-gereja barat, ya, yang ritusnya barat termasuk kita gereja-gereja Protestan, itu ada tanggal 25 Desember. Ya. Sedangkan gereja-gereja timur itu merayakan 25 Desember itu tidak dirayakan. Mereka merayakan Natal itu justru baru pada tanggal 6 Januari. Nah, dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat perbedaannya. Mengapa begitu? Nah, nanti akan kita bersama-sama melihatnya. Nah, ini Bapak Ibu. Yuk ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita mencoba melihat Bapak Ibu kalender gerejawi, maka sebetulnya ini gimana sih? Mungkin Bapak Ibu juga bertanya ya, itu kok bisa terbentuk tuh gimana sih Pak? Nah, Bapak Ibu, kalender gerejawi ini loh ya, gambarnya ini tidak langsung ujuk-ujuk begitu ya, tiba-tiba jadi seperti ini tidak. Ternyata ini melalui proses ya. Dalam sejarah liturgi Bapak Ibu, ternyata sampai dengan abad kedua itu gereja hanya merayakan Paskah dan Pentakosta. Hanya itu, dua itu. Itu sampai dengan abad kedua. Lalu pada abad ketiga muncullah penambahan, yaitu perayaan mengenang para martir. Nah, mengapa Bapak Ibu? Para martir itu kan orang yang meninggal karena imannya ya. Nah, itu karena sampai dengan tahun 300 ya 25 ketika Konstantinus Agung menetapkan hari Minggu adalah hari libur nasional, maka saat itulah kekristenan berkembang. Tapi sebelum itu, sebelum Konstantinus menjadi Kristen, maka ribuan orang yang dibunuh karena mengikut Yesus. Maka muncullah mengenang para martir. Inilah yang kemudian dipakai sampai hari ini sesuai kita gereja Katolik memiliki mengenang para santo dan santa.
begitu ya. Itu karena mengenang para syuhada, para martir. Nah, pada abad keempat, Bapak Ibu, itu barulah muncul perayaan Natal. Jadi Bapak Ibu, perayaan Natal ternyata dirayakan oleh gereja, kemudian karena abad 2 yang dirayakan justru pertama kali adalah Paskah dan Pentakosta. Ya. Nah, baru Natal itu pun ditetapkan tanggal 25. Bapak Ibu, apakah Yesus benar-benar lahir pada tanggal 25 Desember? Ternyata sampai hari ini para ahli liturgi, para teolog tidak pernah ada yang tahu secara pasti. Tetapi itulah yang ditetapkan, yang diyakini begitu ya secara hukum kanonik gereja, dan itu berangkat dari apa? Yaitu kristenisasi atau upaya untuk mengkontekstualisasikan, yaitu upacara Dewa Matahari. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa Dewa Matahari? Karena Yesus adalah datang sebagai terang dunia. Ya, bahkan bukankah dalam Alkitab dikatakan akulah terang dunia. Nah, maka kemudian gereja pada abad yang keempat mulai bergumul. Lalu bagaimana kita menandai lahirnya itu? Nah, lalu muncullah ini. Lalu kemudian gereja di timur, Bapak Ibu, juga menetapkan tanggal 6 Januari. Kenapa? Bapak Ibu, ini berkaitan dengan sama. Ini upaya kristenisasi dan tanda petik atau kontekstualisasi pesta kelahiran Dewa Air. Yaitu dewa kekekalan ya sebagai Epifani. Nah, Bapak Ibu, Epifani itu adalah justru ketika orang-orang Majus datang menjumpai bayi Yesus. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa kalau kita merayakan tanggal 25 lebih berbicara kepada apa? Kepada kelahiran Yesus. Sedangkan saudara kita gereja ortodoks sebagai gereja timur lebih menekankan datangnya raja-raja timur ini, ya, Majus ini menjumpai bayi Yesus. Nah, itu artinya Bapak Ibu ada rentang waktu yang memang sebetulnya berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian muncullah, nah ini Bapak Ibu, pada abad yang ke-5 sampai abad yang ke-7 muncullah apa yang disebut dengan masa Advent diperingati. Nah, dari sini Bapak Ibu kita tahu sejarahnya. Ternyata ketika itu diawali oleh Natal dulu, lalu kemudian Advent. Bapak Ibu, karena kita berfokus di sini, maka saya berhenti menjelaskannya sampai di sini terkait dengan kalender gerejawi. Nah, itu artinya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melihat bahwa ternyata merayakan Advent, Natal, dan Epifani memiliki sejarah secara kalender gerejawi. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara soal liturgi, lalu apa sih? Ya, kalau Bapak Ibu yang di GKI Mojokerto tentunya bersama dengan Mas Sandi bersama-sama mencoba untuk menyiapkan ya untuk Natal. Apa liturgi? Ya, kalau kita juga minggu yang lalu menyalakan lilin Advent yang ketiga yang warnanya pink atau rose. Nah, Martin Luther sebagai bapak gereja kita, sebagai tokoh reformasi gereja mengatakan tak ada yang lain yang terjadi dalam ibadah selain cinta kita pada Tuhan sendiri. Yang berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang kudus dan selanjutnya kita memberi tanggapan dalam doa dan nyanyian syukur. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita merayakan liturgi, merayakan Advent, merayakan Natal, merayakan Epifani, apa? Bahkan dalam kebaktian hari Minggu, yang terjadi itu adalah sebetulnya kita sedang merayakan cinta. Cinta kita kepada Tuhan, ya, melalui apa? Melalui liturgi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari apa yang dikatakan oleh Martin Luther ini, maka cinta itu apa? Cinta itu ternyata perlu dibahasakan. Hanya membahasakan gimana? Nah, secara iman Kristen salah satunya membahasakannya yaitu dengan membuat liturgi. Liturgi itu adalah sebuah formula ya yang dibuat, yang disusun, lalu kemudian liturgi yang ada formula ini perlu untuk dipraktekkan ya. Maka adanya tindakan-tindakan simbolik. Ya, cinta itu kan sesuatu yang abstrak ya. Maka muncullah kemudian simbol.
Nah, Bapak Ibu, gambar yang saya munculkan di PowerPoint ini, coba ini kan simbol-simbol yang muncul ya, yang kita kenal ya di sekitar Natal ya. Nah, ini karena Bapak Ibu kalau di Amerika ini yang gambar tongkat ini sebetulnya seringkali tak lain adalah permen Bapak Ibu ya. Permen apa yang warnanya merah putih begini seperti tongkat begitu ya. Jadi dikemas dengan secara menarik begitu. Nah, ini adalah cinta itu dibahasakan. Atau Bapak Ibu ini gambar yang paling kiri. Ini ini ada gambar Natal tahun 2006. Sorry, 2010 ketika erupsi Merapi ya, erupsi Merapi. Nah, waktu itu Bapak Ibu di kampus waktu itu kami menyelenggarakan Natal dan saat itu Natal saya buat dengan liturgi yang khusus begitu ya. Jadi ini pohon Natalnya dari janur. Ini bukan janur imitasi, Bapak Ibu. Ini janur sungguhan. Jadi ini dibuat baru pada jam 1 malam, Bapak Ibu ya, untuk Natal jam 11 siang. Nah, ini. Nah, lalu kemudian ini mahasiswa sekarang jadi pendeta di GKI apa? Panglima Polim itu apa ya? GKI apa itu? Panglima Polim sekarang namanya Kebayoran Baru ya. Nah, nah Bapak Ibu, ini adalah salib sebagai simbol daripada menyimbolkan apa? Ada mandalanya, mau mengatakan cinta kasih yang tak terputuskan. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita bisa tahu ya bahwa cinta kalau hakikatnya kembali kepada Martin Luther bahwa hakikat liturgi itu cinta, maka cinta itu perlu untuk diformulakan melalui liturgi dan itu jelas liturgi itu ketika dipraktekkan membutuhkan akan simbol-simbol. Nah, jikalau demikian Bapak Ibu, di dalam liturgi itu Bapak Ibu ketika bicara soal liturgi itu berarti menyangkut soal sejarah ya, sejarah. Sejarah bagaimana perjalanan iman apa yang kita imani di dalam Alkitab, lalu kemudian juga para pendahulu kita. Tapi juga sangat antropologis. Artinya apa? Menyangkut soal budaya, menyangkut soal manusia, siapa yang merayakan. Natal di Amerika itu beda dengan Natal di Indonesia. Ya. Natal di Jawa itu beda dengan Natal di Papua misalnya. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian menggunakan simbol yang berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara soal Natal maka di sana pasti ada ritus, ya, ada ritus dan ritus itu tidak lepas dari simbol. Tadi jam 1 sampai jam 3 kami dari UKDW, kami baru saja merayakan Natal ya sebelum kami libur. Memang Natalnya di UKDW itu pasti dimajukan di tengah-tengah Advent. Kenapa tadi juga di dalam perayaan Natal tadi ada penyalaan lilin dengan menyanyikan lagu Oh Holy Night. Itu ada ritus. Ritus yang mau mengatakan yang dipakai yaitu penyalaan lilin sekaligus lilin menyimbolkan yaitu terang sebagai Yesus sebagai terang yang dirayakan. Nah, Bapak Ibu, simbol itu apa? Simbol itu tidak pernah tampil untuk dirinya sendiri, melainkan apa yang disimbolkan atau dilambangkan. Jadi Bapak Ibu, contohnya bahwa pohon Natal biasanya dirayakan dengan pohon Natal. Itu ada sebuah simbol. Apakah itu mau berbicara soal pohonnya? Tidak. Tetapi kan memang Bapak Ibu pohon Natal itu yang tak lain adalah pohon cemara begitu atau pohon pinus ini mau mengatakan karena ini kita berasal dari kekristenan berasal dari barat ya dari Eropa begitu Amerika maka di musim salju memang pohon Natal adalah pohon yang paling bisa bertahan pada musim winter. Nah, maka dipakailah pohon apa pohon pinus atau pohon cemara tadi begitu ya. Nah, dia tidak berbicara soal pohon itu sendiri ya. Lilin yang dinyalakan apa berbicara soal lilin itu sendiri tidak, tapi berbicara soal Allah. Apa penting simbol? Ya, Bapak Ibu saya mengutipkan apa yang dikatakan Paul Tillich, simbol merupakan sarana tertinggi bagi manusia untuk dapat berbicara tentang Allah dan tindakan-tindakannya. Wah, jadi Bapak
gereja, kencing ini mau mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ini berbicara soal kerahiman, ya, kerahiman, seperti rahim ini. Lalu sekaligus juga Bapak Ibu ini selalu tinggi, gitu ya. Mau mengatakan bahwa ini loh, kalau kita berdiri di sini di tengah-tengah gereja ini, kita betul-betul merasa kecil di hadapan Tuhan. Ya, tapi sekaligus gotik ini, ya, lengkung ini mau mengatakan ini loh rahim. Ya, mengapa kita mengatakan Tuhan yang rahimi, begitu ya, dan rahmani. Itu mengatakan Tuhan itu loh yang melingkupi kehidupan kita. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, ini simbol. Simbol memiliki makna. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menggunakan simbol, maka di sana ada dinamika yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, kalau begitu boleh tidak kira-kira? Simbol itu agak diubah sedikit misalnya, kok Natal kali ini tidak pakai pohon cemara plastik, begitu ya, apalagi kalau pohon cemara yang hidup ya tentunya sayang ya, ekologi perlu dijaga. Kalau diganti dengan pohon pisang begitu misalnya, boleh tidak? Pohon bambu, oh sangat boleh, kenapa tidak? Begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, simbol itu ada apa yang disebut dengan simbol yang konstitutif, apa yang agama katakan, begitu ya, yang diungkapkan dalam agama, tetapi juga simbol itu ekspresif. Ekspresif itu di sana ada dimensi seni, ya, seninya, begitu. Maka Bapak Ibu sekalian ada perjumpaan ya yang diarsir ini, inilah kita bisa menggarapnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin kita membuat pohon Natal tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, apakah boleh? Sangat boleh. Ya, misalnya saya melihat itu ya, ayat tahun yang lalu ada gereja yang mana gereja itu dikelilingi dengan pohon jati. Ya, gereja itu banyak sekali di sekitar pohon jati. Maka pohon Natalnya dibuat apa? Dari daun jati yang lebar-lebar yang dipilih secara cermat, lalu dibuatlah pohon Natal. Wow, bagus sekali itu, begitu ya. Tapi juga mungkin ada pohon Natal yang terbuat dari botol-botol bekas ya, toh? Botol aqua, begitu ya. Ya bisa saja, kenapa tidak? Nah, itu contoh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi simbol agama yang penting ada berbicara soal apa sih yang mau dikatakan secara agamawi, tapi juga seni di situ bisa digarap. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau lebih mengerucut lagi. Sekarang bagaimana kita memahami akan peristiwa kalender gerejawi yaitu Advent, Natal, dan Epifani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara soal Advent. Advent itu kan berarti Adventus, yang artinya adalah penantian. Nah, Bapak Ibu, Advent itu sendiri sebetulnya adalah double penantian. Apa yang dimaksud dengan double penantian? Penantian itu ada penantian. Yang pertama, penantian itu ada penantian akan perayaan kedatangan Yesus yang pertama kali, yaitu Natal. Ya, Natal. Itulah yang kita nantikan, kita harapkan begitu ya melalui Advent. Maka ada Advent 1, Advent 2, Advent 3, Advent keempat begitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, itu ada penantian yang pertama. Tetapi juga penantian yang kedua, yaitu yang bersifat eskatologis di sini, yaitu penantian yang kedua, yaitu penantian kedatangan Yesus yang kedua kali, yang kita semua tidak tahu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, maka kata yang dipakai, nyanyian Sautan dipakai adalah Maranatha, begitu ya. Tidak lagi haleluya, tidak juga Hosiana, tetapi Maranatha. Maranatha adalah pengharapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, dari sini Bapak Ibu, karena ini menyangkut soal penantian, maka di sana Bapak Ibu adalah berbicara soal kegembiraan. Ya, nah Advent itu berbicara soal kegembiraan, berbicara soal pengharapan. Ya, nah jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita bersama-sama di sana diperlukan apa yang disebut dengan kerendahan hati. Nah, ada 4 tokoh sentral Bapak Ibu di dalam Advent, yaitu Yesaya, ada Yohanes Pembaptis, ada Maria, dan juga ada Yusuf. Ini adalah 4 tokoh sentral di dalam perayaan Advent. Nah, Natal sendiri itu sendiri apa?
Natal itu berbicara soal perayaan misteri penyelamatan Allah, ya, yaitu mencoba untuk mengangkat martabat manusia. Itu adalah inti daripada perayaan Natal. Mengapa Bapak Ibu? Karena yang kita peringati di Natal itu kan peristiwa inkarnasi, ya. Inkarnasi Allah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus. Nah, sedangkan Epifani Bapak Ibu, ini adalah berbicara soal penyelamatan yang universal. Mengapa universal? Karena ternyata Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, ya, tetapi justru melampaui segala batasan-batasan wilayah. Karena justru, ya, orang-orang Majus yang datang dari jauh itu justru datang menjumpai Yesus. Itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa peristiwa kelahiran Yesus adalah peristiwa yang bersifat universal, yang bersifat luas. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang apa itu Advent secara lebih kuat? Jadi Bapak Ibu, di sini tadi sudah saya singgung bahwa makna Advent adalah dari kata Adventus, yaitu kedatangan, penantian, kesiapan, dan sebagainya. Nah, jiwa yang ada, Bapak Ibu, jiwa daripada Advent itu adalah kerinduan, menantikan berjalan dalam terang kebenaran. Jadi, adanya kerinduan kita untuk berjalan dalam terang kebenaran. Nah, karena ada makna itu, Bapak Ibu, maka warna Advent itu yang dipakai adalah pada umumnya secara klasik adalah ungu. Mengapa ungu? Kok ini kok kayak ya Pak, kayak Prapaskah? Ya, karena ini berbicara soal kesiapan diri kita. Natal itu kan bukan hanya menyiapkan roti Natal, menyiapkan liturgi Natal ya secara gereja, menyiapkan kado Natal bagi keluarga-keluarga yang punya tradisi memberikan hadiah Natal pada waktu malam Natal. Tapi ini adalah mengajak kita untuk betul-betul masuk ke dalam sebuah pertobatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang menarik bahwa masing-masing minggu Advent itu memiliki akan tema pokok. Jadi kalau Advent pertama itu berarti sentralnya lebih kepada hope, pengharapan. Ya. Sedangkan Advent yang kedua lebih menekankan pada peace, damai. Ya. Lalu kemudian Advent yang ketiga yaitu joy, ya, joy yaitu kesukacitaan. Dan Advent yang keempat yaitu love atau cinta. Nah, Bapak Ibu sekalian, di minggu Advent ini mungkin sekali lagi kenapa kok warnanya sama dengan warna liturgi Minggu Sengsara. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ingat karena ini juga ada koneksitasnya dengan peristiwa kelahiran dan penyaliban Yesus. Ingat bahwa tidak ada makna kelahiran Yesus tanpa kematian. Tetapi juga kematian Yesus tidak akan pernah terjadi tanpa adanya peristiwa Natal. Maka Bapak Ibu, sebetulnya ketika kita merayakan Natal, kita juga sebetulnya Advent khususnya, kita diingatkan bahwa tidak ada palung tanpa palang. Ya. Jadi antara palung, yaitu palungan, dan palang, yaitu salib Yesus, itu memiliki koneksitas. Maka Bapak Ibu sebetulnya masa Advent ini adalah masa pesiaran spiritual. Kita diajak untuk berefleksi, kesiapan kita menyambut begitu ya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian di situ kita diajak untuk melakukan refleksi. Cobalah bagi Bapak Ibu ya yang ketika punya anak baru akan punya anak pertama begitu ya, atau bagi Bapak Ibu yang mau menyambut cucu, apalagi kalau cucu pertama. Coba, apakah ada orang yang mau menyambut kelahiran bayinya begitu lalu kemudian ya sudahlah nanti kalau sudah lahir aja semuanya disiapkan, kan tidak. Saya yakin bahwa bagaimanapun kita berupaya sekuat kita, semampu kita menyiapkan kelahiran ya bayi itu. Nah, demikian pula secara spiritual. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, masa Advent itu adalah masa kesiapan secara spiritual. Maka Bapak Ibu, ini tuh menyangkutnya Bapak Ibu kan menyangkut soal ini boleh atau tidak boleh soal memasang
pohon Natal, tetapi lebih pada bagaimana sih sebetulnya kita secara perlahan-lahan, secara langkah demi langkah menyiapkan Advent. Khususnya Bapak Ibu pada Advent yang ketiga, warna yang dipakai adalah pink atau rose atau merah. Nah, ini maka Bapak Ibu ya. Nah, minggu ketiga ini disebut dengan Gaudete Sunday ya, yang minggu kemarin kita bersama-sama merayakan. Nah, Bapak Ibu, ini penekanannya apa? Unsur perayaan sukacita ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini seakan-akan jeda. Jadi Bapak Ibu, setelah ada minggu Advent 1 ungu, Advent kedua ungu, maka Advent ketiga pink ini, maka diharapkan ini jeda, begitu ya. Seakan-akan oke, sementara kita memang mempersiapkan membangun batin kita, tapi yuk jangan lupa ini ini berbicara soal kesukacitaan, joy, rejoice, begitu ya. Lalu kemudian minggu Advent yang keempat ada warnanya ungu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi Gaudete ini, maka di sana ada titik tekan ya. Karena ini mengingat sebetulnya kepada Maria yang dengan penuh sukacita menyambut kelahiran Yesus. Ya, itu adalah kita diingatkan pada minggu Advent yang ketiga yang berwarna pink ini. Nah, dalam perkembangannya Bapak Ibu, beberapa gereja mengganti warna ungu pada Advent dengan warna biru Ben-Hur atau biru cerah. Nah, ini adalah untuk membedakan antara masa Advent dengan masa Prapaskah. Jadi kalau Bapak Ibu menjumpai ada gereja yang memakai warna liturginya adalah biru Ben-Hur atau biru cerah misalnya, maka tidak mengapa. Ini tidak, wah ini berarti gereja ini salah. Tidak. Memang secara klasik warna yang dipakai adalah ungu. Tapi Bapak Ibu yang namanya liturgi itu kan sebuah ilmu ya Bapak Ibu. Ilmu di mana orang belajar, berkembang, lalu kemudian juga digali terus, maka muncullah warna alternatif yaitu warna biru. Ya, kenapa biru? Karena ini berbicara soal langit, ya warna langit, yaitu menantikan kedatangan sang raja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Advent itu memiliki semangat pengharapan, ya, tapi juga antisipasi. Jadi diharapkan kita betul-betul diajak untuk bagaimana sih kita menyiapkan akan batin kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagi saudara kita gereja Ortodoks, mereka juga merayakan Advent. Tetapi Bapak Ibu gereja-gereja Ortodoks justru sangat menekankan tentang puasa. Wah, jadi kalau kita mengenal doa puasa kan biasanya pada Prapaskah saja ya. Tapi saudara kita dari gereja Ortodoks tidak hanya itu. Mereka juga Bapak Ibu itu dilakukan pada masa-masa Advent, ya seperti saat ini. Nah itu artinya Bapak Ibu kita memiliki cara yang berbeda satu dengan yang lain. Lalu hiasan. Nah ini kembali kepada simbol tadi. Hiasan. Kenapa sih kok hiasan seringkali adalah itu loh lingkaran daun pinus ya, dibuatkan krans begitu. Bapak Ibu kenapa? Kenapa kok krans? Bapak Ibu ini berbicara tentang alfa dan omega. Tetapi juga di sana ada lilin ya, ada lilin yaitu ada 5 lilin biasanya ya. Ada lilin ungu, lalu pink dan ungu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa kok 4, Pak? Kenapa kok tidak 5 minggu Advent? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan secara kalender, secara ilmu liturgi, ada masa 4 abad, Bapak Ibu. 4 abad. Masa penantian dari kitab Maleaki. Ya, dari Nabi Maleaki sampai kepada kelahiran Yesus. Itu 4 abad. Bapak Ibu bisa bayangkan. Sehingga dari situ Bapak Ibu, kita bersama tahu bahwa kitab Maleaki ada kitab terakhir di Perjanjian Lama. Dan kita menjumpai Injil Matius sebagai Injil pertama, begitu ya, dalam Alkitab secara susunan. Meskipun Injil Markus ada Injil yang tertua. Nah, dari sini Bapak Ibu kalau dihitung ternyata 4 abad.
maka dibuatlah Advent itu menjadi 4. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lilin putih yang di tengah, yaitu ini berbicara soal lilin Kristus. Mungkin kok gambar yang ini ya. Nah, Bapak Ibu jangan perhatikan kalimatnya, tapi perhatikan gambar ini ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita minggu nantinya tanggal 24 gitu ya, tanggal 24 kalau Bapak Ibu merayakan kebaktian malam Natal. Bapak Ibu, mana yang perlu dinyalakan terlebih dahulu? Bapak Ibu, yang perlu dinyalakan adalah 4 lilin Advent ini. Biarlah sejak dari awal kebaktian 4 lilin Advent itu sudah menyala. Nah, ketika memang nantinya dalam liturgi itu ada perayaan untuk malam Natal, maka Bapak Ibu sekalian justru dari api dari lilin Advent ini lalu diambil dan kemudian dimatikan 4 lilin Advent ini dan dinyalakan lilin Kristus. Ini ada lilin Natal, ya. Lalu kemudian dari lilin Natal inilah kemudian bisa pakai untuk dibagikan kepada jemaat jikalau di sana ada perayaan terang Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dari sini kita bisa tahu ya bahwa ini memiliki makna. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu, apa sih kalau gitu? Kalau kita merayakan Natal sampai Advent sampai malam Natal, nah Bapak Ibu dan juga Epifani. Nah, ingat Bapak Ibu, perayaan liturgis itu tidak hanya perjalanan lahir. Tetapi ini perjalanan batin, yaitu menuju pada penemuan jati diri seseorang dalam perjumpaan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, kenapa ada pernak-pernik ini itu begitu ya menyambut Natal? Karena ingat bahwa orang ini membutuhkan sekali lagi ini soal simbol dan ini menyangkut soal perjalanan batin. Jadi bukan masalahnya ini boleh tidak boleh, ini harus ini dan itu tidak. Saya berikan contoh ini Bapak Ibu. Ini Pak yang kanan ini Bapak Ibu. Ini adalah paus gereja ortodoks. Jadi Bapak Ibu kalau di Bapak Ibu tahu bahwa yang disebut dengan paus itu tidak hanya paus gereja Katolik. Gereja ortodoks punya paus. Ya. Nah, paus gereja ortodoks ini cara gereja ortodoks merayakan Natal Bapak Ibu. Ya. Lilinnya panjang-panjang ya. Tetapi juga ini di timur. Tapi Bapak Ibu yang di bawah ini adalah di Amerika. Bapak Ibu, waktu saya studi di Amerika saya senang kalau pas menjelang Natal dan Natal itu melihat ada kota-kota tertentu yang perumahannya di situ ditata dengan hiasan Natal yang luar biasa dan menjadi objek wisata ya. Gratis orang bisa lewat dan memfoto dan menarik sekali. Ini di gereja-gereja orang-orang di Amerika. Tapi Bapak Ibu, bagaimana kita di Indonesia? Nah ini foto Bapak Ibu. Wah, kalau Bapak Ibu dari Solo, ini kan yang lagi viral loh. Ketika Gibran sebagai wali kota membuat gebrakan hiasan pohon Natal di sepanjang jalan menuju ke balai kota begitu ya. Nah, ini contoh begitu ya Bapak Ibu ya. Ini tentunya memiliki makna tersendiri bagi kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang yang minoritas. Tapi juga perayaan Natal, perayaan liturgi juga perayaan lahir tapi juga batin. Nah, ini misalnya gambar ini. Pada waktu anak-anak ketika terima kado Natal, itu tidak sekedar kadonya, tapi itu memiliki momen, memiliki makna tersendiri. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa perayaan liturgi Advent, Natal, kita merayakan Epifani, maka di sana ada berbicara soal perjalanan batin. Nah, jikalau demikian Bapak Ibu, ketika kita mencoba merayakan ini semua, maka yang perlu diketahui Bapak Ibu yang kita mau coba lakukan apa? Dalam liturgi itu Bapak Ibu, liturgi itu adalah ada unsur anamnesis istilah. Ya, anamnesis itu mengenang misalnya tadi Advent, mengenang bagaimana leluhur kita ya sejak zaman Nabi Maleaki sampai dengan kedatangan Yesus 4 abad mereka menantikan kedatangan Yesus. Itu kita dalam rangka mengenang. Natal kita mengenang itu. Epifani kita mengenang bagaimana orang Majus datang menjumpai Yesus. Itu anamnesis. Peristiwa masa lampau yang kita bawa, dia tarik ke liturgi.
Tetapi juga liturgi ini ada berbicara soal pengharapan ke depan. Maka di sini ada apa yang disebut dengan prolepsis. Prolepsis ini adalah pengharapan kita di depan ini yang kita tarik ke sekarang. Kita saat ini masih dalam pandemi, gitu. Kita jangan lengah. Maka kita juga berpengharapan bagaimana sih supaya tahun 2023 betul-betul kiranya COVID-19 betul-betul bisa menjadi endemi, ya, berubah dari pandemi menjadi endemi. Itu artinya Bapak Ibu sekalian ada pengharapan di depan yang kita tarik, sehingga Bapak Ibu kita mencoba menyatukan dan mempertemukannya dalam liturgi. Tetapi juga liturgi itu Bapak Ibu tidak hanya mengenang dan juga menarik masa depan kita ke sekarang dalam permenungan, tapi juga Bapak Ibu kita merayakan apa yang Tuhan lakukan. Kata baptis, ini tindakan turun dari Allah kepada manusia. Tetapi juga anabaptis, yaitu tindakan manusia kepada Allah. Ya, kita menyambut Natal, kita mempersiapkannya, itu adalah sebuah respon kita kepada Allah. Ya, jadi kalau Natal itu adalah merayakan Tuhan yang berbicara pada kita, tapi juga kita menyambutnya dengan latihan paduan suara dan sebagainya, mempersiapkan liturgi dengan baik, itu adalah anabaptis. Maka Bapak Ibu, liturgi Advent, liturgi Natal, liturgi apapun juga, maka ini adalah berbicara tentang perayaan iman. Tapi sekaligus juga Bapak Ibu, ini adalah perayaan kehidupan. Karena bagaimana sebetulnya kita merayakan Advent ini di tengah-tengah masa pandemi. Itu artinya Bapak Ibu, kita betul-betul sedang mempersiapkan akan diri kita, ya, merayakan melalui liturgi. Bapak Ibu, sekarang kalau kita sedang mempersiapkan segala sesuatu, dalam sebuah liturgi itu apa yang mesti harus terjadi dalamnya? Yang pertama Bapak Ibu adalah perlunya partisipasi. Ya, itu artinya Bapak Ibu perlu ada keterlibatan semuanya, ya, orang-orang di dalam perayaan itu. Maka tidak hanya pendetanya saja, tapi juga dengan berbagai macam, ya, keterlibatan jemaat dan sebagainya. Tapi juga liturgi itu harus komunikatif. Itu artinya Bapak Ibu ada interaksi antar umat, tapi juga umat dengan Allah. Ya, itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa liturgi itu betul-betul dipersiapkan, di dalamnya ada komunikasi, ya. Tetapi juga komprehensif, artinya orang tahu apa sih yang terjadi. Bapak Ibu pernah enggak Bapak Ibu mengikuti kebaktian, lalu setelah kebaktian selesai Bapak Ibu grundel. Iki mau kok apa to ya? Kebaktian apa to? Begitu ya. Karena Bapak Ibu tidak mendapatkan apa-apa. Wis khotbah elek, bulet kayak obat nyamuk bakar, gitu ya. Lalu nyanyiannya juga, pemandu pujiannya juga suaranya fals, musiknya nggak pas, ya. Nah, orang perlu betul-betul liturgi harus komprehensif. Itu artinya perlu dipersiapkan secara baik, ya. Termasuk ketika ini gambar ini ya, menyalakan lilin. Orang tahu kenapa menyalakan lilin. Nah, itu berarti menjadi apa? Menjadi sebuah pengalaman yang betul-betul orang tahu apa yang dimaksud. Nah, Bapak Ibu sekalian, liturgi sekali lagi dari sini kita bisa tahu ya Bapak Ibu, tidak hanya sekedar urut-urutan acara. Ya, tetapi ingat Bapak Ibu, liturgi itu seni, sehingga perlu untuk apa? Perlu untuk dikreasi, disusun, ya, dipersiapkan, diorkestrakan daripada direncanakan semata. Ya, nah, Bapak Ibu, liturgi saya mengutip apa yang dikatakan John Dewey, dia mengatakan liturgi is an aesthetic form of expression. Liturgi adalah sebuah bentuk ekspresi yang estetik, yang indah. Bapak Ibu, saya sengaja mengambilkan ini ya Bapak Ibu. Ini adalah sebuah hiasan di sebuah gereja. Wah, ini contoh Bapak Ibu. Menarik kan? Ini mimbar untuk khotbahnya, di sini ada pohon Natalnya. Nah, ini jelas di Amerika ya Bapak Ibu, karena ini daunnya daun yang hidup dan menarik sekali, karena ini juga daun ini hanya tumbuh pada waktu musim dingin. Begitu. Lalu kemudian di sini ada hiasan. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh sebuah keindahan, ya, dekorasi yang ada di dalam gereja kita untuk menyambut, untuk mendukung liturgi. Nah, itu artinya Bapak Ibu, liturgi dengan dekorasi tidak bisa asal tempel, tapi perlu betul-betul dipersiapkan, ya. Nah, maka Bapak Ibu,
Untuk itu perlu diupayakan bagaimana sih mempersiapkan liturgi itu dengan menggunakan imajinasi, ya. Jadi bagaimana sih kita berkreasi? Saya yakin potensi di GKI Mojokerto ya, yang Bapak Ibu punya jiwa seni dan sebagainya, entah dari sisi musiknya atau dari sisi dekorasinya atau apapun, sehingga Bapak Ibu liturgi itu bisa dirasakan, menyentuh pada rasa. Kalau kita kembali ke budaya Jawa ya, falsafah Jawa. Maka Bapak Ibu, ketika liturgi itu bisa dirasakan, maka orang akan menemukan perjumpaan dengan Natal boleh bisa dirayakan kapanpun dan berkali-kali ya mungkin dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita menemukan sesuatu melalui Natal itu? Nah, maka Bapak Ibu sekalian ini satu hal yang baik untuk kita bersama-sama bisa pahami. Nah, sampai di sini Mas Sandi, saya sudah menggunakan waktu 1 jam untuk 1 jam kurang sedikit untuk menyampaikan paparan materi. Maka waktu selanjutnya saya berikan kepada Mas Sandi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Stef. Oh, ini pas biru cerah tadi Pak ya. Besok, siapa tahu ini pertanda Argentina menang besok minggu. Nah, oke Bapak Ibu, kita sudah belajar bersama sedikit tadi. Saya persilahkan kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaannya, ya saya buka dan saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Boleh lewat chat ya. Kalau sungkan, silakan open mic. Ya. Monggo. Mari. Bu Ira, nah ini. Oh, Kak Meta dulu. Siap. Nanti habis ini Bu Ira. Ya, mau bertanya Mas Sandi dan Pak Stefanus. Terima kasih untuk pemaparannya Pak Stefanus, sangat jelas sekali, banyak yang mau ditanya, tapi ternyata sudah terjawab pada saat pemaparan. Yang ingin saya tanyakan mengenai liturgi ini, bagaimana kata Alkitab sendiri, Pak Stefanus, mengenai liturgi. Apakah ada di dalam Alkitab yang yang menjelaskan tentang tata ibadah, bukan tata ibadah, maksudnya bagaimana Tuhan mengharapkan jemaatnya untuk beribadah. Lalu yang kedua, liturgi ini kan tadi sudah disampaikan, sebenarnya adalah bentuk cinta kita jemaat terhadap Tuhan, dan memang banyak simbol-simbol. Pertanyaan saya, kita ini seringkali yang mengerti tentang liturgi itu hanya sebatas penatua gereja saja, bahkan aktivis aja suka nggak ngerti gitu. Seperti saya tuh, saya baru tahu sekarang, oh itu maknanya 4 lilin, ada 3 ungu, 1 pink, 1 putih gitu. Bagaimana caranya supaya gereja bisa memberikan pemahaman dan liturgi ini bisa dipahami oleh semua jemaat, supaya liturgi itu tidak membuat kebingungan atau malah menjauhkan jemaat terhadap arti peribadahan sendiri. Jadi yang seperti tadi Pak Stefanus bilang, liturgi itu bukan liturgi atau simbol itu bukan tentang simbol itu sendiri, tapi sebenarnya adalah bagaimana membawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Mas Sandi, bolehkah langsung dijawab atau bagaimana, atau menunggu yang berikutnya, Mas Sandi? Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama, bahwa kalau kita berbicara soal liturgi, ya, liturgi itu kan tidak hanya ada di Perjanjian Baru, ya, tetapi liturgi yang artinya adalah perayaan iman itu kan ada di Perjanjian Lama. Dan kalau kita coba lihat di Perjanjian Lama, khususnya peribadatan yang ada di Bait Allah,
maka kita bisa tahu betapa peraturannya itu sangat rigid, begitu ya. Karena kan misalnya yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu hanya imam besar, begitu ya. Lalu kemudian bahkan sampai peralatannya terbuat dari apa saja, kayu apa ukurannya, semuanya ada. Ya, itu kita lihat di Perjanjian Lama, begitu. Lalu bagaimana dengan di Perjanjian Baru? Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, maka yang bisa kita jumpai adalah misalnya ketika Maria dan Yusuf, ya misalnya Maria dan Yusuf datang ke Bait Allah untuk apa? Untuk mempersembahkan atau menyerahkan bayi Yesus, ya. Itulah yang dalam tradisi gereja saya sebagai gereja Mennonite kami punya apa yang disebut dengan penyerahan anak atau pencaosan dalam bahasa Jawanya, caos, ya. Nah, itu ada satu contoh ritus yang ada di Alkitab. Tetapi juga kalau kita lihat di dalam gereja awal, maka setelah Yesus naik ke surga, maka yang di sana terjadi apa? Peribadatan. Ya, peribadatan dilakukan apa? Di Kisah Para Rasul kita jumpai bagaimana mereka beribadah. Nah, yang kita temukan adalah unsur-unsurnya. Ya, mereka berdoa, mereka menyanyi, menaikkan syukur, lalu memecahkan roti. Ya, nah itu ada contoh. Tetapi juga bahkan sebelum itu, kalau kita lihat gereja perdana pun mencontoh Yesus, yaitu Yesus ketika apa? Ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, atau sebetulnya Yesus sedang merayakan Paskah Yahudi waktu itu. Ya, nah itu. Nah dari situ kita bisa melihat bagaimana umat itu, gereja itu, Alkitab berbicara soal liturgi. Nah soal bagaimana kemudian peribadatan itu bisa diolah, tentunya tidak bisa hanya berpijak kepada apa yang secara letterleks, ya, secara tertulis gamblang begitu berbicara soal liturgi atau perayaan iman, karena itu sangat sedikit. Tapi perlu diketahui, bicara soal liturgi itu berbicara soal ilmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau mau berpijak kepada ilmu teologi, orang yang pengen mendalami liturgi itu bahkan untuk bisa mendapatkan gelar doktor di bidang liturgi. Ya. Nah, itu artinya bahwa liturgi bukan sekedar urutan. Di sana ada pengetahuan yang sangat mendalam, begitu ya, secara teologis, secara alkitabiah, yang bisa dipelajari, diolah dan dikembangkan. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat mendukung. Kalau di GKI Mojokerto tentunya tidak hanya di Mojokerto semuanya, liturgi itu bukan hanya miliknya penatua saja atau bahkan mungkin pendetanya, tidak. Justru pendeta yang memang belajar tentang liturgi diharapkan kan betul-betul mengajak kepada lingkaran yang pertama, yaitu majelis gereja bersama dengan aktivis, dan apalagi untuk misalnya ada komisi liturgi atau komisi ibadah atau apapun lah namanya ya di GKI Mojokerto, yang perlu diajak untuk mengerti. Tapi juga kepada jemaat, begitu. Caranya gimana? Perlu ada penjemaatan. Jadi misalnya Bapak Ibu, pada waktu Minggu Advent, maka juga kenapa warnanya pink yang dinyalakan? Itu pun juga tidak sekedar kalau Minggu, liturginya ada penyalaan lilin, tapi tanpa penjelasan. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, saya berpijak ya dari pengalaman. Saya sebelum menjadi pendeta tugas khusus sebagai dosen di Duta Wacana, saya kan 15 tahun. 15 tahun saya menjadi pendeta jemaat di GKMI Pati di Jawa Tengah. Saya pun mencoba mengajak bagaimana gereja saya, karena gereja GKMI Pati itu gereja tua, jemaat ini lahir tahun 1935. Maka bagaimana saya sebagai pendeta yang ke-22 kalau tidak salah, saya mengajak jemaat saya waktu itu majelis gereja dan komisi ibadah untuk betul-betul menggumuli itu. Saya memberikan training kepada mereka, ya, untuk mendalami apa itu liturgi, ya, sehingga sampai mengerti, bisa membuat, begitu ya, sehingga liturgi tidak hanya menjadi tugasnya pendeta yang membuat, tapi juga bagaimana komisioner dan komisi itu juga turut bersama-sama. Tapi juga bagaimana jemaat liturgi itu dijemaatkan. Sebagai pengkhotbah, bagi gembala jemaat saya, maka saya kalau misalnya pas pada hari Minggu biasa saya pakai toga saya dan saya pakai stola warna hijau, saya mengingatkan kepada jemaat. Saya mengatakan misalnya contoh ya kalau selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama
bersyukur beribadah pada hari ini dan secara kalender gerejawi, maka hari ini kita masuki minggu biasa. Sehingga warna liturgi yang kita pakai pada hari ini, yang dipakai hari ini adalah warna hijau. Karena gereja saya di Pati itu salib 7 meter itu dikasih kain ya, yang menjuntai puluhan meter itu, dan stola juga warna hijau. Dan saya katakan warna hijau memiliki makna bla bla bla. Nah, dengan begitu jemaat tahu, oh warnanya ini tidak sekedar mau diganti, tapi memiliki makna. Hijau itu berbicara soal pertumbuhan. Nah, itu kalau bisa disinggung, diucapkan, tapi juga baik kalau itu dijabarkan di dalam penjelasan singkat di Warta Jemaat. Ya, sekarang ini kan Warta Jemaat sudah paperless ya, Bapak Ibu. Saya kurang tahu di GKI Mojokerto saat ini mungkin masih pakai kertas, ya tidak apa-apa. Nah, justru itu bisa dijelaskan, tapi juga mungkin dalam tayangan ya, mungkin ya. Nah, dengan begitu bisa dijemaatkan. Apakah ini cukup menjawab, Ibu? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Ya, saya kembalikan pada Mas Sandi. Ya, ini tadi terjadi diskusi Pak di grup Komisi Liturgi. Nah, mungkin ada perwakilan dari Komisi Liturgi yang mau memberikan pertanyaan. Ya, mewakili, ditanyakan. Monggo. Bu Ketuanya? Ketua Kolitmus mungkin? Maaf, Pak Stefanus. Ini Ya, Mas Sandi agak sedikit memaksa. Ini aja sih Pak yang ingin saya tanyakan. Kebetulan di GKI Mojokerto itu kami ada beberapa orang untuk dibentuk tim liturgi, termasuk salah satunya saya juga. Nah, ini yang pengen saya tanyakan Pak. Terus terang waktu pembentukan tim ini kita sama sekali tidak dibekali Pak. Waktu itu hanya dibekali sebentar dengan Pendeta Samuel, itu pun hanya waktu singkat dan hanya ketemu satu kali. Jadi belum ada pertemuan berikutnya Pak. Nah, ini yang pengen saya tanyakan Pak Stefanus. Seperti kita ini sebagai tim liturgi, apa perlu Pak pembekalan khusus? Jadi misalnya dari tim ini dibekali khusus, misalnya ada beberapa kali seminar, atau kita harus memang mengadakan kursus untuk pembuatan liturgi. Itu aja Pak Stefanus, makasih. Wow, ini sangat menarik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu untuk pertanyaannya dan khususnya untuk komisi liturgi ya misalnya begitu. Memang menurut saya sangat baik ketika bisa dilakukan ya. Jadi setidaknya menurut saya ya majelis gereja, lalu kemudian komisi liturgi atau tim aktivis yang orang yang terlibat dalam pelayanan itu sebaiknya memang paham tentang liturgi. Ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah pemandu pujian atau tim musik. Wow, itu bisa Bapak Ibu. Perlu. Karena supaya apa? Supaya pemusik pun tahu oh liturginya itu temanya ini. Sehingga ketika dia memilih lagu, itu tidak ngotot nganggo karpe diri. Begitu ya. Tapi tahu persis, oh liturgi ini berarti nafasnya liturgi itu seperti ini. Maka lagu yang dipilih seperti itu. Nah, maka ini dibutuhkan memang semacam pembekalan ya. Entah itu semacam kursus singkat lah atau apalah begitu ya. Nah, ini menurut saya sangat penting ya. Mungkin nanti bisa dilakukan begitu ya. Mas Sandi bisa juga memberikan, tapi saat ini juga dibutuhkan. Saya juga dengan senang hati begitu ya untuk kalau diundang untuk memberi pembekalan, entah ya apalagi sekarang toh bisa melalui berbagai macam cara ya Bapak Ibu ya. Jadi melalui Zoom ya bisa, ataukah memang mengkhususkan misalnya betul-betul pembekalan tentang liturgi begitu ya. Misalnya begitu ya, dicari hari libur begitu ya. Mulai dari pemahaman saya macam-macam sampai mencoba bagaimana sih caranya menyusun liturgi begitu ya. Ada workshopnya misalnya workshop tentang liturgi. Nah itu sangat bisa begitu ya. Nah maka saya berharap kehadiran Mas Sandi juga di GKI Mojokerto saat ini akan bisa memberikan terus melanjutkan mengembangkan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak Pendeta Samuel waktu itu ya sebagai gembala jemaat di GKI Mojokerto. Jadi apakah jawaban saya ini cukup Ibu? Cukup menjawab pertanyaan Ibu? Cukup Bapak, terima kasih banyak untuk jawabannya Sama-sama, dan Ibu. bantuannya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Wah, Pak Stef
mengusulkan retreat khusus Politmus nih berarti. Bisa Boleh, Pak, workshop boleh. begitu ya, Ya, bisa. iya betul Pak, diadakan retreat. Gitu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya Mas Andi Putra. Wah, siap Pak Putra. Ya, ya tadi sempat diskusi di tim liturgi. Ya, jadi yang saya ketahui itu malam Natal itu kebaktian malam Natal itu apa ya? Kayak masa transisi perpindahan antara masa Advent ke Natal. Tetapi selama ini di GKI Mojokerto kalau malam Natal itu lilinnya langsung sudah lilin putih, lilin Natal itu ya. Tapi apa yang disampaikan Pak Stefanus tadi kan, ya penyalaan itu kan penyalaan lilinnya empat lilin Advent dinyalakan lalu diganti dengan lilin putih ya. Nah, proses seperti bagaimana ya Pak ya? Lalu kita menjelaskan ke jemaat karena itu kan kalau kita mengganti seperti itu kan ada sesuatu perubahan yang selama ini ya kita lakukan yang bakti malam Natal selalu kita nyalakan lilin putih, tetapi misalnya mau kita ganti, oh ya kita nyalakan lilin 4 Advent dulu baru diganti lilin putih. Begitu Pak Stefanus, terima kasih. Oke, baik. Wah inilah Pak ya, jadi inilah sebetulnya liturgi itu seni sekali lagi. Ini yang perlu kita ketahui. Saya sangat paham pertanyaan Bapak. Ini ada pertanyaan gereja ya seringkali. Apalagi ada orang-orang yang begini. Lu sejak zaman dulu aja begitu kalau GKI Mojokerto ini gara-gara ada Mas Sandi lalu mau diubah begitu ya. Nah, ini tuh bukan masalahnya mengubah tidak, tapi sebetulnya liturgi itu seni, Bapak Ibu. Saya cerita ya, jawaban saya kepada Bapak, saya pakai cerita. Cerita ini pengalaman ketika saya di GKMI Pati. Saya lupa tahun berapa itu, Bapak Ibu ya. Jadi kebaktian malam Natal. Waktu itu sebelum ada bom-bom itu loh ya. Jadi gereja saya kalau mengadakan kebaktian malam Natal jam 11 malam, Bapak Ibu. Tetapi yang menarik adalah yang hadir itu luar biasa begitu ya. Nah, waktu itu adalah pas malahan. Tanggal 24 itu Advent keempat malah sekaligus juga malam Natal. Wah, nah saya bergumul. Ini liturginya gimana maknanya? Wah, saya buat Bapak Ibu. Jadi liturgi memang sudah dibuat ketika kebaktian dimulai. Masih suasananya adalah suasana apa? Suasana Advent waktu itu, ya. Jadi bisa dibayangkan saja ya Bapak Ibu. Jadi salib yang 7 meter itu begitu, kayu jati gemblondong itu dengan kainnya kain warna ungu. Lalu kemudian meja perjamuan kudus itu warnanya masih ungu begitu ya. Nah, lalu kemudian lilin Advent yang menyala apa? Lilin Advent. Nah, liturgi memang dibuat begitu ya, di narasinya dan sebagainya begitu ya. Dan kemudian lilin Advent itu secara dengan pengantar tentunya ya. Maka lilin Advent itu satu persatu dimatikan. Nah, dimatikan. Lalu kemudian bersamaan dengan itu sementara jemaat menyanyi Bapak Ibu, maka saya melibatkan semua pihak. Wah ya simbah-simbah ini saya minta juga terlibat. Mereka yang mengganti meja tutup atau taplak meja warna ungu di meja perjamuan itu mengganti menjadi warna putih. Lalu kemudian kain selempang di salib yang 7 meter itu ditarik sedemikian rupa oleh pemuda-pemudi, tentunya dengan tidak dengan ditariknya pun juga dengan ditata sedemikian rupa ya, sehingga yang warna ungu ditarik, lalu kemudian yang berikutnya yang muncul ada warna putih. Nah, sementara jemaat menyanyi begitu ya. Nah, ketika itu kemudian ada narasi lagi, lalu kemudian sebagai pendeta yang memimpin, lalu waktu itu saya menyalakan lilin Natal yang warnanya putih. Nah, dari situ Bapak Ibu, lalu kemudian lilin ini dibagikan kepada jemaat lalu menyanyikan lagu Malam Kudus, Majelis Gereja menyalakan kaki dian begitu. Nah, dengan begitu Bapak Ibu sekalian, dari sini mau menunjukkan begitu ya, peralihan. Ini cerita saya ini tidak harus begitu. Tapi saya mau mengatakan bahwa liturgi itu seni. Tergantung bagaimana kita bisa memaknainya dan mencoba mengolahnya. Itu yang saya katakan bahwa liturgi
liturgi itu ada bisa dikreasi, bahkan diorkestrakan dan macam-macam begitu ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian bisa diolah sedemikian rupa. Saya yakin ketika ini dilakukan, dipersiapkan dengan baik, ditata dengan ada penjelasan dalam artian menyatu dalam unsur-unsur liturgi, saya yakin itu akan memberikan jemaat akan takjub, akan menemukan sesuatu dan mereka bisa memahaminya. Apakah jawaban saya ini cukup menjawab, Bapak? Ya, terima kasih Pak Stefanus ya. Jadi akhirnya kami punya ide sesuatu yang baru di malam Natal nanti ini. Baik, Pak, baik. Iya, iya. Iya, iya. Wah. Saya kembalikan Mas Andi. Jadi PR baru saya ini. Makasih banyak, Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Saya Oke. Mas Andi. Wah, siap Bu Tompul. Mari. Ya. Selamat malam Pak Stefanus. Selamat malam, Bu. Ya, saya tidak bertanya Pak. Dari awal saya mengikuti tadi, puji Tuhan, Pak Stefanus menjadi berkat untuk gereja kami dan mungkin untuk semua Amin. gereja. Saya tadi mengambil makna bahwa liturgi gereja itu, tadi Bapak bilang, apakah kita pernah merasakan ketika kita ikut ibadah tidak mendapatkan apa-apa, grundel gitu. Saya pernah Pak. Jadi saya hanya ingin ketika ini bersama-sama